Oke, ya Ibu Novi dan juga Pak Daniel ya. Terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini. Ya, aku mau menyapa teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Selamat pagi, senang Pagi. aktifkan. Pagi. Oke, ya semoga dalam Pagi. kondisi fit ya pagi ini ya. Jadi semangat dengerinnya. Ya teman-teman, perkenalkan, teman-teman udah bisa lihat sendiri gitu ya di nickname kita ada Ukrida gitu ya teman-teman. Jadi kita dari Universitas Kristen Krida Wacana. Di sini kita akan sama-sama membagikan informasi kepada teman-teman baik terkait prodi dan juga terkait penerimaan mahasiswa baru nih yang bisa teman-teman ikuti. Ya, teman-teman di sini perkenalkan aku Kevin Virginia, panggil aja Kak Kevin. Di sini bersama ada Burita. Halo Burita, mungkin boleh Ya, menyapa. halo Oke. Bapak Ibu dan juga teman-teman. Oke, ya selain bersama Ibu Rita ada juga Pak Marcel. Halo Pak. Halo pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman. Oke, ya. Di sini teman-teman kami akan bantu menjelaskan ke teman-teman yang pertama itu terkait prodi sistem informasi, nanti menyusul ada prodi manajemen. Jadi teman-teman boleh simak ya teman-teman. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman boleh mengisi absen, boleh scan atau juga masuk ke bit.ly/absen. Aku bantu tulis di grup chat ya teman-teman. Ya, itu aku udah share di grup chat. Nanti bisa langsung ke linknya aja untuk mengisi absen. Gitu ya, teman-teman. Oke. Sambil teman-teman mungkin mengisi gitu ya, aku akan kasih kesempatan buat Pak Marcel untuk menjelaskan tentang salah satu prodi di Ukrida, yaitu prodi sistem informasi. Boleh Pak, waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Kevin. Pagi sekali lagi Bapak Ibu Guru, teman-teman semua. Saya izin share screen ya. Oke. Nah, apa screen saya sudah terlihat jelas ya, Kevin? Sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman, izinkan saya untuk sharing seputar prodi sistem informasi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, biasanya kalau kita saat mau milih prodi di awal, selain kita pertimbangkan minat kita biasanya juga pertimbangkan apa sih tren ke depan. Gitu. Karena kan kita bicara, kita investasi pendidikan S1, 3,5 sampai 4 tahun yang kamu akan laluin, kamu investasi tenaga, uang, waktu, tentunya kan kamu akan bertanya nanti sejauh apa potensi karir profesionalnya saat selesai menyelesaikan studi S1 kamu. Nah, teman-teman, saya akan memperlihatkan beberapa headline news. Jadi, headline news di sini sebenarnya untuk menampilkan istilahnya apa sih kondisi saat ini, apa sih yang sedang happening, lalu kira-kira 5-10 tahun ke depan trennya itu seperti apa, teman-teman. Nah, teman-teman, kita kan sama-sama tahu hari ini kita sering dengar dengan istilah namanya digital transformasi, lalu ada ngomongan juga revolusi industri 4.0. Lalu sebenarnya di Indonesia sendiri apa tuh yang lagi happening? Apa sih yang lagi jadi hot topic dan jadi tren 5-10 tahun ke depan dan bahkan memang sudah jadi tren beberapa tahun terakhir. Nah, trennya itu adalah digital ekonomi, teman-teman. Jadi ini udah really truly happening. Jadi digital ekonomi itu akan menjadi andalan pemerintah untuk bangkit kembali secara ekonomi nasional, teman-teman. Ini mirip waktu tahun 98 setelah terjadi krisis moneter, pemerintah balik lagi mengandalkan UMKM. Nah, di sini UMKM juga, tapi kita bicara dalam bentuk digital ekonomi. Nah, kamu teman-teman bisa ngelihat dari potensi digital ekonomi kita 2025, 2030 ke depan seperti apa. Jadi ini begitu besarnya, dan ini bukan hanya sekedar wacana atau kayak seperti kita bilang iklan semata seperti itu, teman-teman. Karena kita bisa ngelihat juga, jadi bukti yang lain adalah kalau kamu masuk ke website startupranking.com, ini website ini bukan milik Indonesia, teman-teman, ini global. Jadi dia mengurutkan Indonesia secara negara. Itu ada di ranking 5. Bahkan sampai November ini masih di ranking 5 dunia, teman-teman. Ranking 5 dunia dari sisi tumbuh, kembang, dan jumlah startup secara nasional. Nah, teman-teman, nggak sampai di situ aja. Masih ada lagi ditambah bukti bahwa Indonesia secara startup itu udah ada 7 yang dapat istilah menyandang gelar unicorn.
Nah, kalau disebut unicorn, mungkin kamu sering dengar beberapa istilah unicorn di startup. Itu artinya si startup sudah capai nilai kapitalisasi pasarnya di atas $1 miliar. Nah, di Indonesia punya 7 unicorn, dan secara jumlah itu terbanyak di ASEAN, teman-teman. Jadi kamu bisa melihat ini adalah tren nyata yang dalam lingkup 5-10 tahun ke depan. Tapi teman-teman, tren nyata ini bukan tanpa hambatan. Supaya bisa memaksimalkan potensi ekonomi tadi, yang nilainya besar tadi, itu butuh SDM yang berkualitas. Jadi Indonesia ngadapin di 2025-2030 nanti, itu ada kekurangan kurang lebih 9 juta talent di bidang sektor digital, teman-teman. Nah, kalau di rata-rata lagi, setiap tahunnya butuh 600.000, teman-teman. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, kok bisa kurang, teman-teman? Padahal hari ini kayaknya yang namanya bidang komputasi, kayak sistem informasi, seperti jurusan sistem informasi itu hampir setiap kampus punya, teman-teman. Tapi kenapa kok bisa kurang, teman-teman? Nah, di sini bukan hanya sekedar kurang 600.000, teman-teman. Jadi ada tambahan lagi, kurang 600.000 yang qualified, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar lulus di sistem informasi, dapat Eskom, lalu sudah otomatis pasti diterima di pasar. Tapi kita bicara juga secara kualitas SDM, artinya kualifikasi atau skill yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki oleh si lulusan, teman-teman. Nah, itu sebabnya ketika kita ngomong skill, ini erat kaitannya dengan kurikulum, teman-teman. Karena nanti inilah yang kamu akan jalani selama 3,5 sampai 4 tahun ke depan, teman-teman. Nah, slide ini sebenarnya juga menjawab apa sih perbedaan sistem informasi dengan prodi komputasi lainnya. Biasanya sistem informasi itu dekat banget dengan informatika, dan somehow sering jadi ketukar-tukar lah kita bilang. Nah, jadi asal muasal sistem informasi, teman-teman, bidang sistem informasi. Kan kita lihat ya berapa tahun ini, jadi sampai ke 2021 ini, kita ngelihat bahwa teknologi informasi itu udah makin merambah ke segala bidang. Apalagi kita ngomongin digital ekonomi. Nah, itu akhirnya berdampak pada kita nggak bisa ngomong teknologi informasi, hanya teknologi semata. Kalau ngomong teknologi semata, berarti hanya teknis, teman-teman, technical only. Nah, sedangkan di bidang sistem informasi lahir karena ada kebutuhan nyata. Si organisasi menuntut bahwa setiap tahun belanja IT-nya bertambah, dan nilainya sudah miliaran. Bahkan kalau kita ngomong ukuran global, nilainya triliunan. Nah, pertanyaannya kan buat organisasi, ini sebesar ini modal yang saya sudah keluarkan, ini kan berarti kita lihat sebagai investasi. Lalu apa dampaknya buat bisnis dan operasional saya? Nah, itu sebabnya dibutuhkan, akhirnya lahirlah bidang sistem informasi, karena kita mau bicara teknologi informasi bukan hanya teknologi semata. Jadi saat si lulusan sistem informasi mempropos teknologi informasi tertentu, mereka melihat itu sebagai solusi. Garis bawahin kata solusi. Jadi kalau kita ngomong solusi, berarti berangkat dari kebutuhan atau dari kendala di lapangan, teman-teman. Nah, itu sebabnya jadi hal yang lumrah kalau kamu lihat di kurikulum prodi sistem informasi, dimanapun itu, pasti di dalamnya ada unsur manajemen teknologi, ada unsur manajemen organisasi, di luar bidang IT-nya itu sendiri, artinya bidang teknisnya itu sendiri. Jadi artinya lulusan sistem informasi juga diharapin bukan hanya sekedar kamu bisa programming atau bisa teknis infrastruktur dan sebagainya, tapi kamu juga bisa mendiagnosa sebenarnya organisasi itu butuh apa, ada kendala apa. Jadi ketika kamu mempropos solusi, ya itu benar-benar jadi solusi, teman-teman. Nah, yang kedua juga mungkin yang jadi pertimbangan, banyak yang bingung, informatika itu teknik bukan sih? Jadi karena kan namanya teknik informatika. Jadi kamu akan ngelihat banyak di kampus, beberapa kampus sekarang tuh udah mulai ganti nama, dan memang dari diktinya sendiri minta ada pembenahan. Jadi dulu informatika dikasih nama teknik informatika. Nah, somehow itu kadang-kadang membuat kebingungan, apakah informatika itu prodi teknik. Sebenarnya baik informatika maupun sistem informasi kita satu rumpun, yaitu prodi bidang komputasi, bidang teknologi informasi, teman-teman. Itu sebabnya baik informatika maupun SI, lulus-lulus tuh gelarnya Eskom, teman-teman. Beda sama sarjana teknik. Teknik kan sipil, mesin, sebagainya, itu semua ada satu ciri khas, yaitu mereka lulus menyandang gelar ST, sarjana teknik, teman-teman. Jadi itu supaya tidak terjadi kebingungan. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau ditanya apa sih yang menjadi keunikan atau apa sih yang membedakan prodi sistem informasi atau kenapa sistem informasi UKRIDA? Nah, jadi kami akan menampilkan kurikulum untuk menjawab itu. Jadi yang pertama, kalau kamu lihat di kurikulum kami, kita buat dalam bentuk map, peta.
Jadi tujuannya supaya kamu bisa ngelihat interkoneksi dari semester 1 hingga semester akhir. Kamu perjalanannya ngapain sih? Dan kamu akan investasi waktu, tenaga uang 3,5 sampai 4 tahun. Jadi kamu harus bisa ngelihat seperti apa sih sebarannya, distribusinya seperti apa, interkoneksinya seperti apa. Karena sering banyak mahasiswa yang lulus, tiba-tiba pas lulus bilang, saya nggak tahu sebenarnya saya belajar apa, atau saya belajar mata kuliah ini untuk apa, sebenarnya saya nggak tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi peta ini untuk menjawab hal tersebut. Nah teman-teman, udah terkait dari kurikulum, ini kan terkait kurikulum, ini merupakan jawaban kami terhadap kondisi di mana kan tadi dibutuhkan 600.000 setiap tahun, lalu ada tren ekonomi digital, jadi butuh lulusan yang bukan hanya sekedar lulus, tapi punya kompetensi, qualified, seperti itu teman-teman. Nah kita di kurikulum setidaknya ada tiga highlight terkait prodi kami, sistem informasi di Ukrida. Yang pertama adalah kami secara kurikulum menyatakan sudah MBKM ready. Nah, ciri khas MBKM ready-nya itu terlihat di mana teman-teman, kita bilang pola kurikulum kami itu 512. 512-nya apa sih teman-teman? Artinya, 5 semester kamu tempuh di dalam prodi. 1 semester, kan tadi ada 3 ya sisanya, 1 semester itu bentuknya adalah kamu bisa memilih mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya itu bisa dalam lingkup di prodi kita sendiri, bisa antar prodi, dari prodi yang lain selama mata kuliahnya relevan, atau kamu bisa ngambil program sertifikasi internasional yang nanti ditransfer kreditkan menjadi SKS. Seperti itu teman-teman. Itu yang satu. Yang duanya apa? Duanya adalah khusus kegiatan MBKM. Walaupun tadi mata kuliah pilihan masuk juga di MBKM. Jadi MBKM itu apa sih teman-teman? MBKM kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu adalah programnya Dikti. Nah, di program Dikti ini sebenarnya juga untuk menjawab karena ada kendala kenyataan di lapangan bahwa lulusan S1 rata-rata belum siap masuk di dunia kerja. Jadi ada gap di situ, entah skill gap atau dari sisi psychological gap. Nah, akhirnya si organisasi atau perusahaan harus invest waktu lagi, setidaknya 3 sampai 6 bulan atau 4 sampai 6 bulan. Ada namanya learning curve, dan itu artinya kan cost. Nah, di sini pemerintah melalui program MBKM mengizinkan mahasiswa 3 semester mengambil kredit, atau istilahnya menempuh kuliahnya tidak di dalam prodi. Artinya turun bersama praktisi. Nah, salah satu bentuknya ada 2 sih yang biasanya umum, yang jadi primadona, yaitu program magang dan program studi independen. Itu semua nanti bobotnya bisa jadi 20 SKS, ditempuh 1 semester. Nah, salah satu yang ikut program magang saat ini adalah Kak Kevin yang tadi ngebuka sesi sharing kita, teman-teman. Nah, Kak Kevin ini ikut di program magang untuk bidang UI UX, teman-teman, user interface dan user experience. Nah, itu yang training, yang latih dia, yang kasih project, itu bukan dari kampus. Itu benar-benar dari industri, dari praktisi langsung. Kelebihannya apa kalau kamu ikut MBKM ini? Dan bahkan secara kurikulum kita nge-push kamu supaya bisa dapat misalnya terpilih di MBKM, karena MBKM ini bukan hanya sekedar kamu potensi belajar dari praktisi langsung di lapangan, tapi kita juga bicara kamu punya potensi karir. Karena kalau kamu bisa tembus MBKM, kamu dapat belajar dari praktisi, di saat yang sama sebenarnya praktisi juga lagi membidik talent, teman-teman. Nah, itulah potensi kesempatan kamu. Nah, kita juga ada beberapa lagi, banyak juga sebenarnya teman-teman yang ikut program magang yang lainnya, seperti setahun sebelumnya ada yang ikut juga program namanya Bangkit, teman-teman. Jadi mereka ambil track machine learning sama data science, itu yang ngajar langsung dari Gojek, Google, Bukalapak, sama Tokopedia, teman-teman. Jadi benar-benar belajar dari praktisi. Nah, itu highlight pertama, teman-teman. Kurikulum kami sudah MBKM ready. Nah, yang kedua, teman-teman, kamu bisa, tadi kan kita sudah sampaikan program sertifikasi internasional. Nah, kita sama-sama tahu bahwa hari ini nggak bisa tuh modal kita mau compete hanya ijazah only, teman-teman. Nah, dengan ada sertifikasi internasional, kita bicara ada standar global dari konten atau kompetensi yang didapat di kamu. Nah, setidaknya kita ada adopsi dua vendor terkait dengan sertifikasi internasional. Yang pertama dari Alibaba Cloud. Ini khusus teman-teman yang tertarik di bidang IT infrastructure, terutama cloud computing. Yang kedua dari Coursera. Coursera apa sih? Jadi seperti Google, IBM, Facebook itu nggak jualan training atau sertifikasi langsung ke end user. Jadi mereka melalui Coursera ini. Nah, baik Alibaba, Coursera sebenarnya berbayar, tapi kami tidak pungut biaya tambahan, teman-teman. Jadi itu udah di-cover oleh prodi di uang semesteran kamu. Jadi udah nggak ada tambahan biaya lagi. Tinggal kamu kuat atau nggak ngambil. Kita sih nge-push, ya pokoknya kamu ambil.
biar kamu punya kompetensi lebih, seperti itu teman-teman. Karena intinya kita nggak bicara soal kamu hanya lulus sekedar lulus, kita bicara proses yang kamu laluin. 3,5-4 tahun ini apa yang kamu dapatkan, seperti itu. Nah, itu highlight kedua terkait dengan sertifikasi internasional, teman-teman. Nah, highlight ketiganya apa? Kamu bisa ngelihat di sini ada stream, atau kita sebut peminatan, teman-teman. Kita setidaknya di Prodi Sistem Informasi ada 3 peminatan. 3 peminatan ini sebenarnya menjawab juga tren 5-10 tahun ke depan, teman-teman. Ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama ngomongin full stack. Full stack developer ini ngomongin kamu dikasih kompetensi untuk bisa mendevelop aplikasi, baik berbasis web maupun mobile, termasuk juga UI dan UX-nya. Nah, yang kedua IT infrastructure, kita ngomongin ya jaringan komputer, server, storage, termasuk cloud computing, teman-teman. Nah, di stream 3 ngomongin business intelligence, data science, kita ngomongin mulai dari data engineering, berarti ngomongin dari database, lanjut ke data analis, dan sampai akhirnya ke data visualization. Nah, 3 stream ini wajib kamu, salah satu dari stream ini wajib kamu pilih, start dari semester 4, tapi ini tidak harus align, artinya bisa aja semester 4 kamu mulai dari full stack, nanti di semester 5 kamu bisa pilih stream yang berbeda. Nah, kamu bisa lihat dari panah-panah ini, sebenarnya kita akan melihat bahwa kamu dibekali 3 basic atau foundation dari 3 stream ini. Nanti hanya masalah pas pilih stream, itu artinya kamu mau kasih minat lebih di mana. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kamu juga bisa lihat tadi seperti yang disampaikan, bahwa salah satu corak dari kurikulum sistem informasi adalah kita bukan hanya melek teknologi, tapi juga melek bagaimana bisa manage teknologi tersebut. Jadi kamu bisa melihat, kalau dari peta ini, rumpun di atas kelompoknya adalah yang kelompok mata kuliah manajemen teknologi, manajemen organisasi, teman-teman. Kelompok yang di tengah, ini bidang teknologinya, bagaimana ngelotok untuk teknologi. Yang di bawah ini untuk area soft skill-nya, teman-teman. Jadi kamu bisa ngelihat ya, breakdown-nya, seperti itu. Tambahan satu lagi, teman-teman, kalau kamu lihat logo biru ini, jadi logo biru ini adalah bentuk kita kerjasama, jadi kita integrasikan dengan praktisi, teman-teman. Jadi kita kan mau bicara kamu lulus jadi profesional. Jadi kita nggak melulu kamu hanya dengerin dari dosen yang akademisi. Kita ngomongin dari praktisi di lapangan, expert, profesional. Gitu. Nah, jadi kita integrate karena di sini ada kita temuin di lapangan bahwa banyak teman-teman yang pengen bisa nge-develop aplikasi, entah itu basis web ataupun mobile. Tapi kita sama-sama tahu bahwa kalau ngomongin pemrograman, ya prosesnya nggak mudah, teman-teman. Nah, itu sebabnya kita integrasiin di kurikulum kita dengan vendor, salah satunya Bit with Angga. Di sini kamu bisa belajar terutama untuk bidang full stack, teman-teman. Bidang full stack, tujuannya apa, teman-teman? Kita integrate. Yang pertama, kita pastiin vendor ini mewakili bidang profesional. Jadi artinya konten yang mereka berikan secara teknologi terbaru yang lagi in saat ini. Kedua, project yang mereka kasih juga yang lagi in saat ini. Jadi apa itu yang menjadi tuntutan dunia kerja profesional. Yang ketiga, karena dia basisnya e-learning, teman-teman. Jadi kamu bisa nge-review ulang, step by step, benar-benar dipandu. Jadi artinya yang belajarnya cepat, nggak merasa misalkan jadi nungguin yang lambat. Yang lambat nggak merasa diburu-buru oleh yang cepat. Jadi masing-masing bisa ngatur kecepatan belajarnya sendiri. Dan memang kelasnya sih hybrid. Nanti tetap ada dosen internal kita yang mandu kamu juga. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini semua kamu bisa ngelihat juga di bitangga.com. Nah, ini semua sebenarnya kelasnya berbayar. Teman-teman berbayar, tapi nah di kita ini semua juga di-cover lagi oleh Prodi. Karena sebalik lagi tadi, kita mau pastiin kamu lulus tuh punya benar-benar qualified, bukan sekedar lulus. Yang tadi juga kita sebutkan data science, ini juga yang kita gandeng untuk dari sisi integrasi ke kurikulum. Jadi ini Dekilab, salah satu istilahnya vendor penyedia istilahnya workshop atau pelatihan bidang data science, termasuk juga ada project-projectnya yang istilahnya praktikal. Dan ini kita integrasi di kurikulum, bahasa Indonesia juga, teman-teman, jadi nggak sulit ya secara bahasa. Dan istilahnya ini yang mengampu pun juga para profesional, teman-teman. Nah, ini semua di-cover oleh Prodi, teman-teman. Jadi ya setidaknya itu gambaran 3 highlight dari kurikulum, dan ini yang menjadi pembeda kami ketika kita ngejawab sejauh mana sistem informasi Ukrida bisa memberi istilahnya warna, itu keunikan ketika kita ngomongin ada tren digital ekonomi ke depan. Nah, teman-teman, ini adalah potensi karir, potensi profil lulusan atau karir, walaupun tidak terbatas di sini, teman-teman, berdasarkan dari kurikulum yang tadi kami sampaikan. Nah, lebih lanjut, teman-teman,
tertarik lebih lanjut bisa masuk ke website sebenarnya di ukrida.ac.id, kamu bisa pilih Prodi Sistem Informasi, kamu bisa ngelihat informasi yang kami tampilkan di situ, serba-serbinya. Kamu juga bisa lihat di Instagram kami di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Jadi benar-benar di Instagram ini bukan prodi yang ikut campur, tapi benar-benar dari mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi yang kelola adalah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Kamu bisa lihat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Kevin. Oke, terima kasih Pak Marcel buat penjelasannya ke teman-teman nih terkait sistem informasi gitu ya. Semoga teman-teman yang minat di bidang teknologi ini bisa makin melek lagi ya terkait prodi sistem informasi gitu. Oke, ya teman-teman tadi kan udah mendengarkan nih buat prodi yang berbau teknologi dan juga bisnis gitu sekaligus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan salah satu sharing tentang prodi Ukrida yaitu prodi manajemen nih. Boleh untuk Bu Rita, aku persilakan waktu dan layar. Thank you Kevin. Selamat pagi lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah keluar? Sudah. Oke. Kita akan memaparkan tentang program studi manajemen. Nah, mungkin teman-teman di sini udah familiar nih sama manajemen. Manajemen tuh kira-kira ngapain sih? Oh, orang yang mau mungkin bisnis, nanti startup, mungkin kuliahnya di manajemen. Terus orang yang demen ngomong nih, mau jualan, mungkin nanti kuliahnya di manajemen. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Nah, untuk detailnya saya akan bahas. Nah, kalian kalau misalnya lihat di sini, di bagian atas ya, yang suka nonton, entah itu nonton Netflix atau nonton drama Korea, itu pasti pernah nonton dua ini ya. Saya nggak ngebahas tentang filmnya, tapi di sini tuh dua film ini ngebahas tentang apa sih? Ngebahas tentang bisnis. Ya, gimana kita nge-startup sebuah bisnis, gimana kita bikin sebuah manajemen tim yang bagus, gimana kita cari dana sampai kita bisa survive di bisnis itu. Nah, kalau kalian lihat yang di bagian bawah, ada logo-logo yang pasti kalian kenal ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada alat-alat pembayaran tuh, media pembayaran, ada OVO, GoPay, ShopeePay, dan lainnya. Nah, kita di sini di manajemen nggak akan belajar tentang bikin produknya ya. Nggak akan belajar gimana cara bikin Shopee, nggak. Kita di sini akan memaksimumkan atau memanfaatkan alat-alat ini ya. Jadi kita ngebahas tentang yang namanya e-commerce ya. Gimana caranya supaya kita tuh memanfaatkan Shopee dan Tokopedia ini untuk kepentingan bisnis kita. Terus gimana kita mengadaptasi teknologi yang ada sekarang nih untuk pembayaran yang namanya financial technology. Ya, jadi kita sifatnya itu pembelajarannya juga update nih terkait sama teknologi dan digitalisasi yang sekarang atau nanti itu akan berkembang. Nah, biar masuk detailnya lagi, mungkin kalian mau tahu program studi manajemen di Ukrida seperti apa sih? Kita punya visi dan misi. Ya, visinya itu kita mau jadi program studi yang unggul di bidang manajemen, baik itu tingkat nasional, regional, maupun global. Yang tentunya berlandaskan nilai Kristiani. Ya, tapi kalian yang mungkin di sini bukan beragama atau berkepercayaan yang sama, nggak perlu khawatir. Ya, kita sifatnya universal. Nah, terus misi kita apa? Misi kita itu nggak cuma melakukan pembelajaran. Jadi nanti teman-teman semua yang mau kuliah di Ukrida, itu kalian itu akan memberikan dampak langsung juga ke masyarakat. Ya, jadi kita melakukan pembelajaran, penelitian, bahkan ke pengabdian masyarakat. Jadi apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian bisa kasih ke masyarakat, itu bisa langsung didistribusikan ke masyarakat. Ya, contoh waktu itu kita pernah membantu masyarakat di sekitar Grogol yang baru punya toko kecil-kecilan untuk bisa punya misalnya izin usaha gitu ya. Jadi itu dampak langsung tuh ke masyarakat di sekitar kita. Nah, terus keunggulannya apa sih? Mungkin teman-teman nanya nih, akreditasinya apa? Nggak perlu khawatir, akreditasi kita udah terakreditasi A oleh BAN PT Unggul. Ya, terus kelebihannya apalagi sih? Nah, wajarnya kita itu kuliah 4 tahun ya. Tapi di sini di manajemen kita bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Tentunya ini dengan syarat kriteria ya. Artinya kalian tuh harus sesuai. Maksudnya kalau ngambil mata kuliah ya lulus ya. Terus sudah gitu kualifikasi jumlah mata kuliah ya istilahnya. Jumlah SKS yang diambil tuh berapa banyak itu juga memenuhi. Nah, selanjutnya kita ini fokusnya ke bisnis. Ya, manajemennya ini fokus ke bisnis.
yang tentunya berlandaskan ke nilai Kristiani. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya nih kalian tertarik masuk manajemen, tapi sebenarnya nggak mau buka bisnis, nggak perlu khawatir. Kita ada juga manajemen pemasaran, ada juga manajemen keuangan, ada juga manajemen sumber daya manusia. Ya, cuma fokus kita itu lebih banyak di bisnis. Tapi nggak perlu khawatir kalau yang mau konsen lain. Nah, selanjutnya kita itu punya lulusan. Ini masa tunggunya 0 sampai 3 bulan. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu dari kalian lulus nanti kuliah, kalian tuh cuma butuh rata-rata waktu 3 bulan sampai akhirnya kalian dapat kerja. Ya, jadi di sini bahkan mahasiswa kita itu kebanyakan sebelum lulus pas semester akhir, entah itu semester 7 atau semester 8, itu rata-rata mereka udah dapat kerja, udah direkrut. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir nanti gimana ya kalau udah lulus kerjanya. Nah, nanti lulus jadi apa kalau di manajemen? Yang tadi udah saya bilang, yang pasti yang pertama itu ada entrepreneur. Ya, karena entrepreneur ini kan fokus kita ya, yaitu sebagai pembisnis. Nah, yang kedua, ini kalian juga berpeluang sebagai manajer. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau kalian yang nggak mau ke bisnis, kalian kan bisa masuk ke keuangan, bisa masuk ke marketing, bisa masuk ke sumber daya manusia. Nah, tapi tentunya manajer ini melalui kualifikasi dari perusahaan ya. Artinya setiap perusahaan itu kan punya prosedurnya masing-masing. Mungkin ada yang perlu di training dulu, atau mungkin ada level-level tertentu yang jadi syarat untuk sampai ke manajer. Tapi kita di Ukrida mempersiapkan diri kalian untuk siap di level itu, gitu. Nah, terus keunggulan lainnya apa? Nah, ini adalah keunggulan yang unik banget di Ukrida. Ya, jadi kalau misalnya kalian biasa taunya itu lulus S1 dapat sarjana manajemen, udah selesai. Nah, di Ukrida kalian itu bisa dapat sertifikasi gelar lagi. Jadi nggak cuma sarjana manajemen, tapi ada sertifikasi apa? Sertifikasinya ini apa? Tergantung kalian maunya tertariknya di mana. Ada yang tentang human resource atau sumber daya manusia, ada yang tentang perencanaan keuangan, investasi, ada yang manajemen resiko, ada juga yang pemasaran. Nah, yang baru-baru ini kita kerjasama itu adalah kita kerjasama dengan Marpers Institute. Ya, jadi ini adalah satu lembaga di Indonesia. Dia itu udah jadi konsultan banyak sekali perusahaan, banyak klien. Ya, kalau kalian lihat ada 500 lebih klien. Nah, mereka ini kerja sama-sama Ukrida supaya lulusan Ukrida tuh punya ibaratnya sertifikat nih. Saya udah tersertifikasi, udah terjamin ibaratnya. Saya ahli atau saya bagus di bidang service management. Ya, jadi itu gunanya sertifikasi untuk memberikan kalian nilai tambah. Ya, jadi kalian tuh nanti saat kerja, saat ngelamar pekerjaan, kalian punya nilai tambah daripada lulusan lain. Nah, terus di Ukrida itu di manajemen ada juga yang namanya unit magang. Biasa itu kan kita kalau magang keluar ya, artinya di luar kampus. Nah, di Ukrida itu juga ada yang sifatnya internal unit magangnya, yaitu galeri investasi. Ya, jadi di sini kita udah bekerja sama dengan Bursa Efek dan Sukor Sekuritas. Jadi udah pasti aman. Jadi kalian nggak perlu takut dan kalian bisa belajar banyak hal. Ya dari basic sampai kalian nanti udah jago ya untuk di bidang investasi. Nah, tentunya nanti kita harapannya ya ke depannya kita akan hybrid ya atau blended learning. Artinya ada yang tatap muka, ada yang masih online. Dan di sini fokus kita adalah fokus ke mahasiswa ya, student center learning. Jadi nggak melulu nih dosennya yang ngejelasin terus, dan kita juga nggak sekedar jelasin teori, kita bahas kasus, kita bahas proyek, jadi modelnya itu lebih ke diskusi. Nah, kita ini menariknya juga sering sekali mendatangkan praktisi dari luar untuk memberikan kuliah umum. Ya, jadi kalian nggak cuma sekedar tahu dari dosennya aja, tapi tahu dari benar-benar praktisi. Jadi kemarin kita baru mendatangkan pihak dari Kalbe Pharma. Nah, ternyata dari Kalbe Pharma ini adalah alumni dari manajemen Ukrida juga, dan dia itu udah megang pasarnya bukan di Indonesia lagi, tapi di Filipina. Ya, jadi keren banget udah pasti. Nah, selanjutnya kita itu menekankan ke soft skill. Ya, karena kita sebagai lulusan, kita sebagai individu, kita pintar aja nggak cukup.
Ya kita butuh soft skill yang mendukung kita punya kapabilitas. Nah, ada kapabilitas apa aja sih? Ini yang mesti kalian tahu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nggak cuma IQ, nggak cuma EQ ya yang paling sering kita dengar. Tapi banyak sekali quotients yang sebenarnya kita perlukan dalam lingkungan kita. Nah, di era pandemi seperti ini dan nanti ke depannya setelah pandemi, kita tuh nggak cuma dituntut sebagai individu yang harus melek teknologi, ya, tapi kita juga tentunya tuh harus punya moral. Nah, kita di sini di Ukrida mendidik kalian, membentuk kalian untuk punya attitude yang bagus, ya. Percuma kalau misalnya seseorang itu pintar tapi nggak punya karakter, nggak punya sikap yang bagus. Ya, jadi kita membentuk karakter kalian supaya karakter kalian tuh baik untuk terjun ke lingkungan yang nanti di karir kalian masing-masing. Nah, kalian mungkin mau tahu nih kerja sama Ukrida tuh udah di mana aja sih? Ini saya ambil yang fokus di Fakultas Ekonomi ya. Jadi di Fakultas Ekonomi ini kita udah kerjasama baik di lembaga ataupun perusahaan nasional maupun internasional. Ya, mungkin yang nasional beberapa kalian udah tahu nih. Ada Maybank, ada Tempo, ada ACA asuransi. Nah, beberapa yang mungkin bagi kalian asing ini adalah yang internasional juga ya. Jadi kita kerjasamanya tuh baik itu untuk pertukaran pelajar, baik itu untuk sertifikasi seperti tadi, untuk misalkan seminar dan sebagainya. Nah, kalian mau tahu ini dosennya, ini dosen-dosen yang ada di kita ya. Jadi di program studi manajemen ini ada beberapa dosen yang beda-beda bidang keahliannya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau fokus belajar bisnis, ya kalian pasti akan ketemu sama dosen yang ahli di kewirausahaan, ya. Dan nggak perlu diragukan lagi, mereka ini udah pakar, ya. Jadi udah punya sertifikasi atau bahkan sudah studi lanjut. Nah, buat kalian yang mau tahu nih, nanti kuliahnya seperti apa sih? Kalau 3,5 tahun itu berarti 7 semester ya. Nah, kalau kalian lihat di semester awal ini sifatnya tuh masih dasar, masih basic. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari IPA nih mau tiba-tiba beralih ke manajemen, nggak apa-apa ya. Kita menerima dan kalian nggak akan kesulitan kok, karena kita benar-benar ajarin dari basic ya. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung seperti anak IPS yang udah tahu basic-basicnya. Kalian yang sama sekali buta, sama sekali belum tahu apa-apa tentang manajemen, itu kalian akan dibahas lagi, akan kita pelajarin ulang dari benar-benar basic. Nanti akan mulai dikonsentrasi itu di semester 3 yang mulai mendalam ya. Ada di pemasaran, di sumber daya manusia, keuangan, lalu ada di bagian bisnis juga. Ya kalau misalnya 3,5 tahun berarti skripsinya ini di semester 7 ya, naik ke atas ya. Jadi kalau misalnya dengan syarat yang seperti tadi, semua mata kuliah itu terkualifikasi atau semua syarat itu terkualifikasi untuk lulus 3,5 tahun. Nah, sama seperti yang tadi udah dikatakan sama Pak Marcel, di manajemen juga mendukung program MBKM. Jadi kalian itu nanti bisa lintas prodi nih. Kita belajar di manajemen misalnya, kalian belajar tentang bagian pemasaran. Lalu kalian mau belajar tentang branding produk, kalian mau belajar tentang desain website. Nah, itu kalian bisa melakukan pembelajaran khusus, baik itu dengan institusi di luar ataupun di dalam Ukrida ya. Jadi misalnya saya ambil contoh, kita masuk ke dari mahasiswa manajemen melakukan program MBKM ke sistem informasi, itu bisa. Atau misalnya mau masuk ke hukum, tapi hukumnya misalnya ke universitas lain, itu juga bisa ya. Jadi kita itu mendukung program MBKM. Kalian juga bisa kerja magang di tempat lain di luar kampus, lalu juga bisa mengajar di sekolah-sekolah, itu juga bisa. Nah, ini adalah program MBKM yang kita buka. Ya, jadi artinya dari mahasiswa fakultas lain atau universitas lain itu bisa belajar di ekonomi, itu di manajemen mata kuliah yang sifatnya global ya, yang sifatnya itu adaptif terhadap lingkungan kita saat ini. Nah, mungkin kalian mau nanya nih tadi kan lulusnya setelah lulus butuh waktu 0-3 bulan untuk dapat kerja. Kerjanya di mana? Nah, kalian bisa lihat nih, ini beberapa perusahaan yang menyerap kita punya lulusan. Ini cuma beberapa loh.
masih ada banyak lagi ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang yang ini aja tuh udah nama-nama yang kalian pasti udah nggak asing nih, udah pasti kenal. Di luar ini masih ada banyak lagi listnya yang belum saya masukin ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, nanti gimana caranya supaya kita bisa kerja di sini? Nah, nanti ada yang namanya Ukrida Career, ada yang namanya sit in ya. Jadi dari masing-masing perusahaan itu akan melakukan presentasi di prodi atau di universitas dan akan langsung rekrut juga. Nah, ini adalah prestasi kita ya. Jadi mahasiswa kita tuh nggak cuma mau kuliah lulus selesai, tapi mereka itu mau berprestasi dan kita juga mendukung hal ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini di bagian kiri ini mahasiswa kita tuh dapat beasiswa atau dapat pendanaan ya, menang pendanaan atas bisnis mereka. Ya, bisnis proposal mereka dari Watwani Foundation. Watwani Foundation ini skalanya internasional. Ya, jadi di Asia, di Amerika Latin, di Afrika. Nah, di sebelah kanan ini dari sifatnya nasional ya, dari hibah pemerintah. Sama, ini juga tentang bisnis plan. Nah, ini adalah 2 mahasiswa kita yang menang program MBKM. Ya, mereka bisa belajar tentang hukum, tentang web design ya. Kalau misalnya kalian lihat, bukan di Ukrida nih, belajarnya di luar Ukrida gitu. Nah, buat kalian yang mau tahu nih, kira-kira tuh kuliahnya kapan sih? Nah, kalian punya 3 pilihan ya. Yang pertama itu kalian bisa kuliah reguler pagi. Artinya sama seperti sekolah nih, harinya Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Atau misalnya nanti setelah lulus kalian sekolah, kalian mikir kalian mau sambil kerja. Jadi kan kalau kerja pagi sampai sore, berarti kalian bisa pilih kelas yang karyawan weekdays. Ya, kalau misalnya kalian kuliahnya bisa malam. Jadi Senin sampai Jumat dari sore sampai malam. Kalau misalnya kalian mikir sepertinya hari biasa kalau Senin sampai Jumat sore sampai malam tuh capek banget. Belum kalau kerjanya lembur. Kalian bisa pilih yang terakhir, weekend. Ya, jadi kalian kuliah cuma 2 hari, Jumat sama Sabtu. Jumat sama Sabtu, Jumatnya sore sampai malam, Sabtunya pagi sampai sore ya. Jadi kalian punya 3 pilihan di Ukrida. Kalian tinggal pilih aja waktu kalian tuh fleksibelnya kapan gitu. Nah, buat kalian nanti yang mau tahu-tahu lebih lanjut tentang FEB Ukrida, bisa follow Instagram kita di @feb_ukrida. Nanti bisa langsung DM aja, direct message yang mau nanya-nanya. Bisa juga follow kita punya himpunan di @HMM Ukrida ya. Oke, kalau gitu nanti kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan ya. Kalau gitu dari manajemen demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Kevin. Thank you. Oke, terima kasih Bu Rita buat penjelasannya. Jadi makin jelas ya buat teman-teman yang minat di bidang manajemen atau mau buka usaha kayak gitu ya, dan tersedia nih di Ukrida teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar banyak nih tentang prodi gitu ya. Mungkin sekarang aku mau share satu video nih yang bisa menggambarkan teman-teman terkait Ukrida tuh kampusnya di mana Kak, dan juga fasilitas yang bisa aku dapetin tuh apa sih ketika berkuliah di Ukrida gitu ya. Nah, aku akan share satu video ya teman-teman. Oke, sebentar. Sorry, sebentar. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja.
Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan soft skill. That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai. Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget. Jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir. Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya kita bisa dapat medali silver. Pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini. Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida. Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Enaknya kuliah di Ukrida, jadi sebelum lulus saya udah dapat kerjaan. Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida, itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi Senior General Manager di usia 42. Di mana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang, itu sebuah rekor baru. Ya, semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida. So, gimana guys? Seru kan kuliah di Ukrida? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Oke, ya itu ya teman-teman video yang teman-teman udah simak itu terkait Ukrida gitu. Jadi semoga jadi lebih tergambar gitu ya tentang Ukrida itu gimana, fasilitas yang kira-kira yang teman-teman akan dapat tuh apa aja gitu nanti. Nah teman-teman, tadi ada yang nanya juga nih di grup chat ya, beasiswa apa aja sih Kak yang ada tiap jurusan gitu ya. Nah di sini saatnya aku akan menjelaskan ke teman-teman nih, apa aja sih kesempatan yang teman-teman bisa ikutin nih untuk bisa masuk di Ukrida. Jadi kita ada 3 jalur teman-teman. Yang pertama ada jalur beasiswa Ukrida Unggul, ini baru banget teman-teman. Teman-teman boleh simak nanti informasinya, karena beasiswa Ukrida Unggul ini tersedia 2 gitu ya, 2 jenis, ada yang beasiswa 100%,
ada juga beasiswa 50% gitu. Jadi teman-teman boleh simak informasinya setelah ini ya, teman-teman. Nah, jalur yang kedua yang teman-teman bisa ikuti adalah jalur prestasi. Jadi kita punya banyak jalur prestasi, ada jalur prestasi nilai rapot khusus kedokteran, ada jalur prestasi nilai rata-rata rapot, ada jalur prestasi pengurus OSIS, dan juga jalur prestasi lomba gitu. Dan yang terakhir kita ada jalur ujian saringan masuk. Ini buat teman-teman mungkin yang ketinggalan gitu ya, misalnya informasi-informasi jalur prestasi gitu. Nanti teman-teman juga bisa ikut jalur tes online seperti itu. Nah, untuk periode bulan ini kita buka sampai tanggal 26 November, teman-teman. Jadi boleh dicatat ya waktunya, tanggalnya, biar bisa lebih cepat-cepat lagi gitu persiapannya. Oke. Nah, ini tadi beasiswa Ukrida Unggul yang aku udah mention di awal. Ya, kita ada beasiswa 100% dan juga 50%, teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya adalah modalnya rata-rata di kelas 10 dan kelas 11 teman-teman itu minimal 85 dan tidak ada di bawah nilai di bawah KKM gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapat beasiswa 100%, syaratnya adalah kelas 10 dan kelas 11 itu minimal 85 gitu. Dan kalau misalnya Kak 85 terlalu tinggi, nilaiku belum sampai gitu. Nah, teman-teman ada juga beasiswa 50% terbuka buat teman-teman dengan minimal nilai teman-teman di kelas 10 dan kelas 11 itu adalah 80 gitu. Jadi tidak mengukup kemungkinan ya teman-teman bisa dapat beasiswa juga gitu. Nah, untuk syaratnya ketika teman-teman berkuliah itu adalah teman-teman nilainya selama berkuliah. Kalau sekarang kan nilainya nilai KKM gitu ya. Kalau di kampus nyebutnya IP, IPK atau IPS gitu. Nilai teman-teman itu nggak boleh di bawah 3,5 nih kalau teman-teman mau dapat beasiswa 100% gitu. Nah, kalau yang beasiswa 50%, IPK teman-teman nggak boleh di bawah 3,3. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa syarat tambahan. Biasanya di beberapa prodi itu minta syarat tambahan gitu ya. Teman-teman boleh ikuti gitu setelah ikut tesnya. Dan juga ada syarat ketentuan lain yang teman-teman bisa jawab nanti ketika sudah berkuliah gitu. Nah, ini juga jalur yang menarik, jalur prestasi yang aku udah mention. Ada yang pertama kita ada jalur prestasi nilai rapot khusus kedokteran. Misalnya ada yang minat masuk kedokteran gitu ya teman-teman di sini. Nah, itu adalah syaratnya adalah minimal di kelas 10 dan kelas 11 itu nilai teman-teman itu 7,5, teman-teman bisa masuk ke kedokteran Ukrida. Tapi sayangnya teman-teman kalau ikut jalur ini nggak dapat potongan SPP apa-apa gitu. Jadi murni untuk masuk kedokterannya saja. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau masuk prodi di Ukrida dan mau dapat potongan gitu. Nah, kita ada jalur nilai rata-rata rapot, teman-teman. Jadi minimal teman-teman di kelas 10 dan kelas 11 minimal 8,5 aja nilainya teman-teman. Teman-teman bisa masuk kedokteran dengan potongan SPP 80 juta. Nah, tapi misalnya nih, Kak, aku sukanya di prodi yang lain gitu, misalnya manajemen gitu. Nah, teman-teman dengan nilai di kelas 10 dan kelas 11 teman-teman minimal 7,5 aja, teman-teman bisa masuk ke prodi yang teman-teman mau dengan mendapatkan potongan maksimal 60% sesuai dengan prodi yang teman-teman mau ambil gitu. Jadi misalnya mau masuk manajemen nih, nanti ikut jalur nilai rata-rata rapot dapat potongannya 60% teman-teman karena manajemen itu masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, FEB gitu. Nah, ada juga jalur prestasi yang nggak kalah menarik, yaitu jalur pengurus organisasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang aktif di OSIS gitu, atau mungkin di luar sekolah gitu, organisasi yang di luar sekolah. Nah, kita buka kesempatan teman-teman dengan nilai rata-rata matematika dan bahasa Inggris di kelas 10 dan kelas 11 teman-teman itu minimal 7,5 aja, teman-teman bisa masuk di Ukrida dengan jalur ini, ditambah juga dengan tentunya dengan surat keterangan atau juga sertifikat teman-teman ikut organisasi tersebut gitu. Jadi selain sertifikat ada juga nilai matematika dan bahasa Inggris yang kita lihat. Nanti teman-teman akan dapat potongan sampai dengan 50% sesuai dengan prodi yang teman-teman minati. Dan yang terakhir ada jalur prestasi lomba nih. Aku yakin mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut lomba, entah mungkin antar kota, antar provinsi, bahkan nasional atau internasional gitu ya. Nah, teman-teman, kita juga membuka peluang teman-teman yang pernah ikut lomba atau pernah menang, justru pernah menang gitu misalnya di suatu lomba.
Nah, teman-teman bisa ikut jalur ini dan teman-teman akan mendapatkan potongan hingga 70%, teman-teman. Itu sesuai dengan tingkatan lomba yang teman-teman ikuti. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini jalur tes, jalur ujian saringan masuk. Jadi, teman-teman bisa ikut juga jalur tes sesuai dengan materi ujian yang udah diberikan. Nah, untuk biaya kuliah sendiri gitu ya. Nah, biaya kuliahnya teman-teman boleh simak nih, boleh screenshot. Kalau mungkin nanti mau nanya mama papa dulu nih terkait biaya kuliahnya berapa gitu. Nah, tentunya teman-teman kalau teman-teman ikut jalur prestasi yang tadi aku udah sebutin, SPP teman-teman nggak pasti segini ya yang gelar teman-teman, pasti akan berkurang sesuai dengan jalur prestasi yang teman-teman ikuti gitu. Jadi ini boleh di screenshot dulu, boleh dilihat lagi nanti pertimbangan. Oke, misalnya teman-teman punya pertanyaan nih terkait terkait prodi atau juga tentang misalnya tentang misalnya jalur apa yang dibuka atau potongan berapa aja yang bisa didapat gitu ya. Nanti teman-teman boleh menghubungi di unit admisi Ukrida atau boleh langsung DM kita di Instagram @kampusukrida. Oke ya teman-teman, itu aja mungkin yang dari aku terkait info penerimaan mahasiswa baru. Kalau teman-teman mau bertanya silakan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, mungkin aku jawab yang tadi kan yang Greg udah aku jawab ya, beasiswanya apa aja. Yang Rika mungkin ya, mungkin boleh Bu Rita boleh bantu jawab pertanyaan dari Rika Novia Marvena. Kak Rika mau nanya tentang bahasa yang digunakan di prodi manajemen. Ya, jadi sebenarnya baik prodi manajemen maupun akuntansi untuk kita pengenalan, maksudnya dari dosennya nih menjelaskan ke mahasiswa itu masih dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya textbooknya, bukunya itu tergantung ya. Rata-rata kita pakai buku yang sistemnya itu adalah buku yang dari luar, ya. Jadi buku yang internasional udah. Nah, untuk beberapa mata kuliah di program studi kita juga mengadaptasi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, jadi itu jadi mata kuliah kita. Tapi untuk pengantar mata kuliah, misalnya belajar manajemen keuangan, nah itu bahasanya itu dosennya menjelaskannya bahasa Indonesia, cuma textbooknya aja yang dari bahasa Inggris gitu. Oke, ya, thank you Ibu Rita. Ada juga pertanyaan dari tadi kan terkait manajemen gitu ya. Ada juga pertanyaan tentang sistem informasi, mungkin bisa dijawab antara Pak Marcel atau saya. Kebetulan saya sistem informasi juga nih teman-teman. Oke, boleh Pak Marcel dulu nih pertanyaan saya dari. coba menjawabnya. Jadi kalau di sini ada 2 pertanyaan, apa syarat yang harus dipenuhi? Nggak ada syarat teman-teman, jadi walaupun kamu dari IPS pun juga bisa masuk, karena pada prinsipnya di sistem informasi sifatnya praktikal. Ini sekalian juga menjawab pertanyaan yang kedua, banyakkan teori atau praktek. Kita praktikal karena memang ciri khas dari sistem informasi itu harus bisa memberikan solusi, jadi itu praktikal. Nah lalu kalau misalkan apakah kamu dari IPA, IPS, sebenarnya bebas, IPA, IPS bisa, SMK pun bisa, karena pada kenyataannya hari ini kalau kita ngomong sistem informasi, kita bisa ngelihat banyak yang banding setir, teman-teman. Jadi kamu bisa ngelihat tuh banyak yang awalnya bukan bidang komputasi, tiba-tiba kerjanya bisa jadi developer software, bisa bidang UI, UX, jadi very open, teman-teman. Karena memang juga secara materi kamu diajarin dari basic step by step, seperti itu. Mungkin Kevin mau menambahkan? Oke, mungkin kalau sebagai pengalaman informasi ya benar ya teman-teman, kita nggak cuman mungkin kalau teori itu biasanya di awal-awal gitu ya, kalau pengalaman saya gitu. Biasanya teori itu awal-awal, tapi makin misalnya semester 5, 4, 5 tuh sebenarnya udah dikenalin tentang praktek, tentang bikin program, project kayak gitu. Dan itu sampai akhir semester teman-teman itu akan semakin tajam lagi ilmunya. Jadi prakteknya juga semakin dalam. Jadi gabungan gitu. Jadi sesuai dengan tingkatan teman-teman lah kayak gitu. Nanti akan disesuaikan gitu terkait kurikulumnya. Itu mungkin ya untuk menjawab. Ada pertanyaan lagi terkait manajemen juga, mungkin boleh dibantu. Oke. Untuk masuk jurusan manajemen, apakah ada batas nilai rata-rata rapot di pelajaran tertentu seperti apa sih? Oke. Tadi mungkin ini terkait PMB mungkin ya. Kalau ada nilai rata-rata rapot, itu yang kita lihat adalah keseluruhan ya.
nggak ada yang khusus akuntansi atau ekonomi, mata pelajaran akuntansi atau ekonomi gitu. Tapi ini secara keseluruhan dirapot di kelas 10 dan juga kelas 11 gitu. Oke, permisi mau tanya, pendaftaran khusus kelas 12 atau bisa dari kelas 10. Jadi kita untuk jalurnya, kita bukanya buat teman-teman yang sudah di kelas 12 gitu ya. Tapi kalau teman-teman kelas 10, ini waktunya teman-teman persiapan rapotnya, dibagusin gitu ya. Jadi bisa ikut jalur beasiswa Ukrida Unggul nih, dengan beasiswa 100% gitu. Jadi boleh di-prepare dari kelas 10 gitu jawabannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, ini terkait Greg ya, ada pertanyaan Greg. Kalau misalnya ada nilainya yang sama gitu misalnya, ikut di tes di prodi yang sama misalnya gitu ya. Nah, tentunya kita melihatnya siapa yang cepat daftar gitu ya. Jadi siapa cepat daftar dan nilainya sesuai dengan kebutuhan dan syarat yang kita berikan ya, kita akan memberikan kesempatan buat yang terlebih dahulu daftar gitu. Untuk Greg. Jadi kalau Greg mau daftar, jadi cepet-cepet ya Greg ya, karena emang punya kuota gitu tiap prodi. Apalagi beasiswa Ukrida Unggul yang tadi aku udah bilang gitu. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi gitu ya, kalau mungkin belum terjawab di kesempatan kali ini, karena waktunya juga sudah mepet gitu ya, teman-teman boleh menghubungi kita. Tadi udah di-share sama Kak Kartika, itu boleh di-save tuh kontak kita atau mau DM di Instagram kita juga boleh banget teman-teman. Nanti akan dibantu jawab sama adminnya. Oke, terima kasih Bu Novi, Pak Daniel buat kesempatannya di pagi hari ini. Baik, Mbak Virgin, Ibu Rita dengan Pak Marcel, terima kasih untuk presentasinya pada pagi hari ini. Pas kita ini selesainya 10 lewat 5 menit, lalu 6 menit di sini. Jadi semoga informasinya membantu anak untuk memang mereka memilih jurusan, kemudian universitas yang mereka memang mungkin yang mereka memang lagi cari sekarang kelas 12 ya. Jadi untuk segala informasi baik itu biaya, kemudian bagian teknisnya tadi udah dijelaskan semua. Yang paling gampang tuh kayaknya IG follow dengan scan ya, supaya bisa cepat update ya tentang kampusnya sendiri. Baik, Pak Marcel, Ibu Rita, Mbak Virgin, terima kasih sekali lagi untuk presentasi pagi hari ini. Thank you Bu. Salam sehat semua untuk kita. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Thank you Bu Novi, Pak Daniel dan teman-teman.